Sekarang malah jadinya lebih condong ke arah SRG sih. Jadi apa yang kurang-kurang dari game pertama itu mereka bisa jawab di game kedua. Tapi mungkin playstyle-nya bakal tetap berbeda ya. Karena tadi kan ada Moskov, sekarang mereka harus cenderung menunggu mungkin dengan adanya Cloud. Well. Ini adalah game kedua di Best of 3 Series bersama dengan duo APP. Makasih ya. Makasih Bude ya. Tapi ini match point untuk SRG pastinya. Ya. Satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk bisa tetap berada di upper bracket untuk di grup B. Betul. Dan akhirnya kita melihat untuk match up yang pertama kali muncul nih di sepanjang gelaran IWC. MSC ya. Senangnya ngelihat dua tim ini bermain adalah yang emang gak berputar di apa yang emang benar-benar lagi hype aja gitu loh. Iya, mereka juga udah siapin strategi kan. Kayak ya penggunaan parsnya juga ini akhirnya nanti akan bisa jadi sang follow up damage untuk siapapun yang nantinya akan diinisiasikan oleh Yums itu sendiri. Hampir loh Orange Buff tadi. Hampir, itu tabrak-tabrak dan tetap ya agresif. Yang coba untuk diperlihatkan oleh SRG, sama-sama coba untuk clear cepat terlebih dahulu. Sementara match up-nya nih yang udah sering kita lihat untuk Freya akhir-akhir ini di EXP lane dibanding di gold lane. Ya. Oke. Coily tidak tenang ya untuk sekarang. Kena tabrak terus ya. Selalu dihantui. Oke. Tapi Kozen yang justru sekarang juga tidak tenang. Sudah mulai dicicil-cicil dari kejauhan oleh Innocent. Yep. Kozen, Innocent. Siapa lagi yang mau sebutnya? Banyak ya, tapi Sekis. Waduh, ada Sekis yang sudah mulai mendekat. Sekis! Begitu baik loh tadi. Lihat itu kenapa Hirara tuh bisa menjadi sebuah hal yang mengerikan. Kayak turret pun gak ada harganya, Pak. Tadi kan Innocent nahan dulu tuh. Dia startnya dikit tuh. Habis itu dia masuk, ya udah dia keluar. Ya kita tahu lah imunitas yang dimiliki sama Hirara ya kayak cuek Bener-bener rajin vaksin ini mah. Imunnya bagus. Rajin vaksin. Posyandu mana dia? Iya makanya bingung juga ya. Tanya kali nanti. Oke, tapi Turtle bentar lagi akan muncul. Akankah ada kesuksesan yang bisa dibawain sama Pro kembali seperti di game yang pertama dengan perfect Turtle yang bisa mereka dapatkan? Atau tidak akan dibiarkan begitu saja oleh SRG karena ya mereka udah mulai mengendap-endap juga. Jangan lupa kan ini Dangerous Grass. Ya. Ditarik tadi sama Vendetta ya, connect tadi. Namun sekarang Kramnya diusir cukup jauh ke tempat yang ada di arah belakang. Namun bukan pilihan yang baik. Coily tadi berhadapan dengan Freya secara langsung. Iya, itu soalnya Felix dan juga Stormy bertukar nyawa memang. Tapi ada kesempatan untuk Turtle sekarang bisa didapatkan oleh SRG karena Coily-nya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Harus terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini dia untuk replaynya. Bermula dari satu buah ammo Vendetta yang memang terbuka. Namun tidak ada follow up damage secara pasti tadi untuk bisa langsung numbangin ke arah ammo Vendetta yang dibuka juga. Dan akhirnya Coily-nya tadi tabrak ke arah Stormy. Tapi Coily-nya juga menerima damage dari Kram. Dan akhirnya ya Coily-nya harus mundur dan Turtle diamankan oleh SRG. Oke, dan Yums. Ini udah level 4 nih depannya. Nah, ada lama nih gak ngeliat Yums nih. Ya. Cowet, baru yang disebutin The Way of Yums. Sudah mendapatkan satu korban, bahkan tuh sekarang coba lihat Coily-nya masih terjebak di antara beberapa pemain dari SRG. Ada Stormy dari belakang, tapi Stormy akan menjadi korban juga karena Coily lebih memilih untuk bisa mundur terlebih dahulu. Tapi Freya kembali hadir dan juga memberikan sebuah ancaman. Dan Felix hadir untuk bisa memberikan bantuan. Iya karena tahu ya nggak ada purple buff tadi untuk Coily-nya. Makanya coba untuk ditabrak juga sama Kram. Tapi ternyata masih belum berhasil. Untuk menumbangkan ke arah Coily yang cukup berbahaya. Karena ya hero-hero backline nih kayak Farsha. Ya itu bakal jadi makanan yang enak banget sih buat Link. Makanya dia tadi Pasti. didekatkan terus jaraknya. Iya tiba-tiba di sebelahnya ya kan. Ditabrak lagi. Tapi ya dalam keadaan yang sekarang masih dipegang oleh SRG juga. Dengan 1.800 gold sekarang yang dipimpin. Ya masih belum cukup sih burst instant damage-nya untuk Pro tadi untuk menangkap siapapun yang diinisiasikan sama Felix. Kayaknya untuk sekarang ya masih tetap ngandelin ke arah Coily. Tapi kan Coily-nya juga masih sibuk farming. Iya. Felix. Ini udah ada yang bersiap-siap ya teman-teman. Iya. Oke. Dan Yums hadir. Felix sendirian tapi flicker tadi ke tempat yang sangat-sangat baik. Iya dan Yumsnya sebenarnya belum buka dari The Wave the Dragon-nya ya. Nggak ditendang juga, hanya ada upaya untuk dive aja. Tapi
men-trigger satu buah flicker dari Felix. Nah ini Dwarf Dragon. Yap, dan langsung ditendang. Akankah ada follow up damage yang sangat cukup sekali. Karena untuk sekarang PP masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama karena PP down. Saatnya berkilau di tempat yang berbeda, Yumsia pun lejap. Ada pertukaran pemain tadi yang menjadi 1 poin kill untuk masing-masing tim. Tapi sekarang Cram-nya harus dipaksa mundur. Yap, dan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana Freya tantrum dari Cram. Even pun itu kena Nether Touch, terbuka Eternal's Guard, cuek aja tetap tabrak dan akhirnya saya juga yang benar-benar ditargeting. Berat banget sih sekarang untuk Pro, tapi ini dia untuk sedikit replaynya lihat. Cram-nya udah tabrak langsung ke arah Sap, PP-nya juga dimakan di depan, damage dari Innocent-nya udah lumayan kerasa. Tapi ada Zaman Force, damage-nya cukup sebenarnya. Tekis dipaksa untuk mundur, Ditampol. tapi turtle-nya diambil sama Pro. Iya. Dia pundak efek sana, pegel sih. Dipas-dipas, dipukul-pukul, ditampol-tampol. Ketahuan, 1v1. Tidak mau. Iya, Valkyrie Descent buat kabur pastinya. Wow, tapi ada momentum yang bisa dipegang sama Pro untuk sekarang. Dengan mendapatkan tadi point kill dan juga turtle. Jadi modal utama mereka lagi nih. Untuk bisa memperpanjang ataupun mendapatkan sedikit nafas. Untuk bisa farming lebih baik nih. Coily? Oke, sendirian saja. Coily menjaga satu outer tower yang ada di area bawah. Yap, hanya untuk clear ya dengan satu buat Tempest Soft Blade dan Divine Sword. Belum ada turret yang hancur satu sama lain untuk sejauh ini. Masih sama-sama pelan-pelan dulu membangun serangan demi serangan. Tapi karena yang menarik dari keduanya adalah sama-sama berani. Waduh, Waduh, waduh. beda tim Pak, waduh. Enggak, itu terkeroyok Bu, dia Bu. Iya benar. Tiba-tiba ya ada di tengah-tengah keramaian juga. Kita ngeliat apa yang sebelumnya terjadi. Yep. Gak jadi. Nggak jadi. Terlalu dalam, bahaya. Gak ada wave minion. Top lane akhirnya bisa dihancurin sama Pro. Ditukar juga dengan adanya outer bottom turret. 1 untuk 1. Tapi perlahan kembali untuk SRG yang dapetin lebih keunggulannya dengan 1 poin kill tambahan tadi di mana saatnya harus tumbang. Ini ngebuat dari goldnya mereka jauhkan kembali. Yang tadi akhirnya sempat dipersempit sama Pro. Ya nggak mau lagi dikejar-kejar nih sama SRG. Waduh, sakit banget loh damage-nya Coily. Tapi sekarang, Tempest of Blood masih bisa digocek. Ya masih bisa untuk mundur. Walau sudah ada satu tendangan tadi begitu baik dari Yums. Hingga membuat Coily pun harus terbang dan menjadi notifikasi. Yap, itu targeting yang mahal banget pastinya ya. Karena turtle terbuka dan dapetin langsung ke arah sang junglernya. Itu jadi poin penting buat SRG yang sekarang mereka manfaatkan. Tapi hati-hati PP, damage dari Innocent. Ini udah gak main-main. Yap, udah mulai mendekat. Tapi tetap turtle-nya menjadi milik dari Sekis itu sendiri. PP-nya tertinggal, mau dikejar? Enggak. Enggak. Breath of Dryad juga tadi tidak mengenaikan siapapun, tapi Oke, Zaman Force, Kozen mencoba untuk bisa mendapatkan Kara dari Cram. Tapi menjadi sebuah pancing dan pain begitu baik Kozen. Bisakah dia menyelamatkan diri? Masih bisa. wow, walaupun dikejar sebegitunya ya. Dengan keadaan yang sangat-sangat low HP. Tapi Kozen masih bisa selamat. Masih bisa kabur, gak mau lagi untuk bisa mengalami kerugian yang lebih banyak untuk Pro. Wow. Jago ini Pro ini. Iya, dua-duanya. Ini sama-sama berani. Tinggal kita lihat bagaimana eksekusi demi eksekusi yang bisa dimaksimalkan. Ini juga momentum untuk Cram yang memang dikejar. Udah pede banget pastinya Kozen dengan damage yang dia punya. Tapi sayangnya dia maju tadi cukup sendirian. Dan akhirnya yang ngebuat ada teman-teman yang lain dari Cram langsung datang nge-backup dan akhirnya mukul mundur untuk PP dan juga Kozen. Oke. Tapi Yums juga, Yums pintar banget ngelihat celah loh. Iya, The Wave Dragon gak perlu sering. Iya, celahnya bagus banget. Dia nanti dapet aja deh. Gak perlu banyak-banyak, gak perlu terlalu sering. Yang penting hadir di waktu yang tepat ya. Iya, yang penting on point. Ini namanya adalah quality over quantity, Pak. Buset. Yang artinya? Ini kualitas di atas dari kuantitas. Gimana? Sedap. Tapi Yumsnya tumbang. Oke, dan Yums kali ini menjadi korban. 5 player dari Pro bersiap. Iya, dan aku suka banget sih untuk pemilihan Ruby dari Pro juga. Itu bisa ngebuat ancang-ancang dari Yums juga buyar ya kan. Karena setiap skillnya kan punya efek sisi ya. Terutama untuk bagaimana Donald Wolf King itu yang akan ngeganggu. Dan jangan lupakan Ruby sekarang walaupun I'm offended-nya cooldown-nya lebih lama.
tapi damage-nya sakit banget. Ya, Sakit banget jujur. bahaya itu hero sekarang ya. Adik-adik, Iya, bisa itu digunakan itu. sangat. Oke. Wah, ini banyak banget pendukung dari SRG ya yang datang ke Pari. SRG my goats gitu. SRG jaya dari tadi. Mana Mirko gitu. Tapi sekarang Lord, Oke, dan sekarang Federal Strike. Ya begitu baik namun Yumcha kembali menjadi korban dan menjadi keunggulan kali ini untuk Pro. Ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan Lord. nah itu continuous crowd control yang dibawakan oleh Pro juga ditangkap, kena efek Terrify plus ditiban Eternal's Guard. Ternyata Lordnya yang lebih ngeganggu adalah Lord kecil milik dari Sa. Dan akhirnya ngebuat dari Yumsnya harus tumbang kedua kalinya di waktu yang berdekatan. Ya. Sekis berbeda 2 level. Apakah tetap akan mau maju untuk bisa mendapatkan Karolo tersebut? Dan sekarang Sekis masih mencoba. Gagal dan berhasil didapatkan oleh Coily. Yap, the real nice try ya karena perbedaan level juga terasa tapi team fight. Dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Sekisnya down menjadi sebuah keunggulan kali untuk Pro. Tapi Coulson di tempatnya berbeda malah menjadi korban pula. Ada Stormy. Sudah terbang wings by wing. Siapa lagi yang menjadi korbannya? Innocent. Mau masuk kah? Tidak. Tidak, tapi ya itu dia sebuah jawaban gimana caranya untuk bisa meredam Freya Tantrum. Cecein aja. Dan itu yang ditunjukin sama Felix. Ngeganggu banget untuk bagaimana Donor Wolf King yang ngebuat dari Kramnya yang maju. Ya dia nggak bisa bergerak lebih jauh lagi untuk dapetin targeting yang dia pengen. Ya. Dan di sini momentumnya ditabrak memang kena 2. Tapi lihat, cece-cece kecil yang sangat-sangat mengganggu. Ngebuat dari Kramnya juga nggak bisa kemana-mana. Itu mengerikan. Capek itu. Capek. Waduh, Federal Strike. Mau Vendor ya kena lagi. Wow. Itu dia, combo Ammo Vended Eternal's Guard. Yang ngebantu juga. Bahkan nantinya ini bakal lebih mengerikan lagi kalau ada Breath of Dryad. Oke, dan pertempurannya tepat berada di dalam area defensif yang dimiliki oleh SRG. Coulson. Wah, pede banget ini Pro udah. Iyalah, mereka udah tinggal menyambut aja apa yang coba untuk dilakukan sama Felix untuk sekarang. Yap, tapi Felix, Bapak sudah dikeluarkan kembali tadi sepertinya. Ya, masih belum cukup ya. Gak bisa. Untuk bagaimana segi source damage dari Stormy. Menangkap ke arah Felix-nya. Lane jauh juga udah mulai dipegang satu-satu. 1v1. Yap, 1v1. Ada satu Tempest Oplet, tapi damage yang begitu menyakitkan. Coily. Instan ya. Wow. Bener-bener langsung instan. Innocent-nya tidak bisa lagi berkutik. Even pun tadi Sekis coba untuk mengejar, tapi kita lihat ini Coily yang berbeda ya. Mungkin memang tadi di game pertama sebenarnya hampir bisa snowball. Cuman yang di sini udah semakin lincah dan susah banget untuk ditangkap. Yep. Satu-satunya poin dead yang diterima sama Coily tadi pas Duel of the Dragon kan? Ya. Di bawah. Dan sampai detik ini masih belum Wih, kelihatan lagi. Vendor connect tadi karena 2 player begitu baik permainan dari Pro. Wih. Wih. Wih, Wih. benar. Ini Ruby sih menurutku, ini kunciannya ada di Ruby X-Fact sana. Ya. Beleriki cuma udah bait aja, nggak yang terlalu jadi initiator utama. Buset, sakit banget Coily, begitu agresif. Tapi sampai udah langsung dikeluarkan pula. Satu pedang berhasil diamankan, satu Inotaurus berhasil mereka tumbangkan. Alright, 3 base turret masih ada plus 1 inner bottom turret yang disisakan dari Pro untuk SRG sekarang. Dan gak ada yang benar-benar bisa men-shutdown sejauh ini ya. Tinggal tunggu momentum lagi nantinya untuk Yums karena kalau ngeliat dari segi itemization, Death of Despair, Endless Battle juga ini sekarang udah ditambahkan kembali di tubuh dari Coily. Sakit banget sih damage-nya. Dan di sini I'm offended, flicker dulu baru I'm offended, connect 2, disambut Wrath of Dryad, disambut lagi Eternal's Guard. Dan itu dia sebuah symphony of skill yang ditunjukkan oleh Pro. Ngebuat akhirnya momentum demi momentum lagi bisa diciptakan oleh mereka. Dan sekarang Lord Wah. mereka pegang. Dia lompat ke rumput yang tepat ya, langsung ketemu Ruby loh tadi. Yums. Oke, Yums. Sampai langsung ditendang. Dan Beleric kali ini menjadi sebuah keputusan yang sangat-sangat berani loh tadi. Iya, cukup berat ya. Tapi upaya dari Coily tadi untuk tabrak langsung ke arah Stormy juga masih belum berhasil ya. Langsung ada Wings by Wings tadi untuk kabur. Nah ini yang berbahaya. Kalau misalkan kita menggunakan hero backline yang ultimate-nya steady kan. Yep. Itu bisa banget ditabrak sama Assassin. Ini coba lihat nih Coily nih, damage gede. Dan what? Lordnya menjadi milik dari Pro, tapi itu diambil oleh Coulson. Sementara sekarang saya kisah down menjadi keunggulan lagi untuk Pro. Sementara Tempest Oplet yang 4 pedang tadi berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang coba lihat dari Coily-nya masih lebih. Damage begitu menyakitkan. Yums yang akan menjadi korban selanjutnya. Coily, santai dulu. Masih ada Immortal di dalam tubuh dari Yums. Oke. Wow. Wow. Lagi loh. 1 tukar 3.
Tapi Lordnya ternyata di-secured oleh Kozen. Aduh, sakitnya. Ditabrak. Dan mereka masih ingin lebih, Ul. Harusnya mereka bakal tabrak lagi sih. Masih ada satu katapult kah? Ya, masih ada. Dan itu akan dijaga baik-baik, hilang. Wow. Dan kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga. 1-1.